Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi ataupun soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan. Ini karangan dari Gunanto dan Desi Adalia. Untuk buku ini sebenarnya isinya sama ya dengan buku SPS matematika kelas 4, cuman mungkin karena halamannya berbeda, jadi ini mulai akan saya bahas sekalian. Jadi mungkin kalau yang pengen tahu isinya seperti apa, pembahasannya seperti apa, bisa dilihat ya di SPS matematika kelas 4. Dan ini akan kita mulai dari bab 1 latihan 1 ya dari sekalian. Oke. Untuk bab 1 di sini tentang pecahan ya. Mungkin kita sedikit ingat kembali ya, bentuk pecahan itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa ya. Jadi bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut ya. Jadi yang atas itu namanya pembilang, yang bawah itu namanya penyebut lah, seperti ini ya. Jadi dari utuh dibagi menjadi berapa bagian, kalau dibagi menjadi 2 lah, ini namanya adalah pecahan ya. Jadi setiap bagiannya menyatakan setengah atau ditulis 1/2. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Nah, ini pecahan biasa. Sebenarnya bentuk pecahan ada banyak sekali ya, ada pecahan campuran ya, ada desimal, ada persen, itu adalah beberapa jenis bentuk pecahan. Nah, ini kita lihat di sini ya. Perhatikan berbagai bentuk pecahan lainnya di sini ya. Jadi pecahan itu tidak hanya 1/2 ya dari sekalian. Di sini kita lihat misalnya ada satu kue. Nah, ini dipotong menjadi 10 bagian ya, dipotong menjadi 10. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dipotong menjadi 10 bagian. Maka setiap satu potongnya ya, satu potongnya itu menyatakan 1/10. Jadi satu bagian dari totalnya ini 10 bagian. Misalnya lagi ini ada semangka ya. Semangka ini dipotong dari utuhnya, dipotong menjadi 6. Maka satu potongnya itu menyatakan 1/6. Bagaimana kalau 2 potong? Kalau 2 potong berarti 2/6. Selanjutnya ini ada pizza ya. Pizza. Nah, ini 3 potong pizza menyatakan 3/8. Jadi ini pizzanya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, ini yang kita diminta menyebutkan kalau 3 potong berarti bagaimana cara menyatakannya? Berarti 3/8 ya. Kemudian yang terakhir ada gambar 1.5 nih, ada 2 potong roti ya. Jadi rotinya ini dipotong menjadi 13 ya, dipotong menjadi 13 ya. Mungkin kalau mau dihitung tapi ini kurang gitu ya. Jadi dipotong 13 terus diambil 2. Nah, 2 bagian ini menyatakan 2/13 atau bentuk pecahannya adalah 2/13. Seperti itu ya adik-adik, bagaimana cara kita menuliskan dan menyatakan arti pecahan tersebut. Oke, langsung saja kita ke latihan 1 ya, untuk lebih memahami materi tadi ya. Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Kita lihat ini adalah pepaya ya, pepaya utuh dibagi menjadi 2 bagian. Nah, maka setiap potongnya itu bisa kita tulis menjadi 1/2 ya. Ini adik-adik sekalian, langsung saya tuliskan 1/2. Kita lanjut ke bagian B. Nah, ini ada pizza ya. Pizzanya ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipotong menjadi 8 bagian. Maka setiap potongnya menyatakan 1/8 ya. Kita lanjut. Ini ada stroberi ya. Stroberinya ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipotong menjadi 7 bagian. Maka yang ditunjuk di panah ini adalah 1 ya, berarti setiap bagiannya menyatakan 1/7 ya, 1/7 ya. Seperti ini ya adik-adik sekalian. Untuk nomor 1, bagaimana cara kita menentukan bentuk pecahan dari setiap potongan makanan ini ya. Lanjut kita ke soal nomor 2.
Tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar ya. Ini ada yang A sama B ini lingkaran, kemudian yang C ini adalah persegi panjang yang diwarnai, ya, diwarnai biru. Nah, bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai, kita lihat ini lingkarannya dibagi menjadi berapa adik-adik sekalian? Dibagi menjadi 3 ya. Oke, dibagi menjadi 3. Jadi 3 bagian. Maka kalau setiap bagian itu nilainya 1/3. Karena ini yang diwarnai adalah 2 bagian, maka bentuk pecahan dari yang diwarnai di sini adalah 2/3. Jadi 2 bagian dari totalnya itu ada 3 ya. Jadi 2/3. Kita lanjut untuk yang bagian B. Yang bagian B ini dibagi menjadi berapa adik-adik sekalian? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Yang bagian B ini dibagi menjadi 11 bagian. Kemudian yang diwarnai ada berapa? Ini penyebutnya nanti pasti 11 ya, berarti per 11. Nah, kemudian yang diwarnai ya, yang diwarnai ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata yang diwarnai adalah 8 bagian. Maka bagian yang diwarnai dapat kita nyatakan atau kita tuliskan menjadi 8/11 dari total 11 bagian ya. Selanjutnya kita ke soal yang C. Yang C di sini ya, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berarti ada 10 ya, berarti dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian nanti yang diwarnai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti 7/10 ya. Ini adalah bagian yang diwarnai. Dapat kita nyatakan untuk yang A ini berarti 2/3, yang B 8/11, yang C 7/10. Kita lanjut ke soal nomor 3. Warnailah gambar sesuai nilai pecahannya. Kita lihat di sini ya. Ini dibagi menjadi 5. Nah, sedangkan nilai pecahannya adalah 2/5, berarti 2 bagian dari 5. Yang diwarnai berarti 2 bagian ya. Kemudian yang B ini 4/7 ya, berarti ini lingkarannya dibagi menjadi 7 dan yang diwarnai ada 4 bagian. Kemudian yang C ini lingkarannya dibagi menjadi 9, sedangkan yang diwarnai adalah 7. Oke, adik-adik sekalian, di sini akan coba saya warnai ya. Saya warnai menggunakan stabilo ya. Untuk yang bagian A, B dan juga C. Yang A ini 2/5, berarti 2 bagian kita warnai ya adik-adik sekalian. Oke, ya mungkin seperti ini. Satu, ini yang kedua ya. Boleh tidak jadi satu ya, yang penting 2 bagian. Nah, ya ini ya, ini adalah 2/5. Kemudian yang B ini 4/7, berarti 4 bagian yang diwarnai ya. Oke, ini 1, 2, 3. Yang keempat nggak apa-apa ya, ini kita gabung di sini aja adik-adik sekalian. Nah, ini adalah 4/7 atau 4 bagian dari totalnya ada 7. Kemudian yang C ini ada 7/9, berarti yang kita warnai adalah 7 bagian ya. Oke, langsung aja. Ini ada 3 ya, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya, sampai sini ya. Ini kita warnai 7 bagian. Oke, ini A sampai C ya. Maaf ya, mewarnainya enggak bisa penuh karena ini stabilo atau pewarnanya. Nah, oke ya, jadi untuk yang A ini 2/5, yang B 4/7, yang C 7/9. Sekarang yang D 7/10, berarti yang kita warnai adalah 7 bagian ya, dari totalnya ada 10. Oke, kita warnai, ini sudah ada 4. Nah, ini stabilonya malah habis adik-adik sekalian. 4, 5, 6. Nah, kira-kira. Nah, ini ya, kita tambah 1 yang bawah. Ya.
Ini berarti 7/10 ya, 7 bagian dari totalnya ada 10 yang kita warnai. Ya, ini menyatakan 7/10. Kemudian selanjutnya 9/12, berarti yang kita warnai adalah 9 ya. Oke, ini baru 6 ya. Jadi adik-adik mungkin bisa mewarnai dengan menggunakan pewarna yang lebih bagus ya, bisa pakai krayon atau mungkin pensil warna. 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini adalah 9/12. Nah, itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Nih, saya dekatkan lagi. Jadi ini tadi adalah 2/5, 2 bagian yang diwarnai. Ini 4/7 yang kita warnai ada 4. Ini 7/9 berarti yang diwarnai ada 7. 7/10 ini yang diwarnai juga ada 7. Kemudian yang E ada 9/12 yang diwarnai ada 9. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar ya. Jadi dibagi menjadi 9. Kemudian Mita mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian semangka yang diambil Mita? Lah, misalnya kalau kita gambarkan ya, dibagi menjadi 9 potong sama besar. Nah ini ya, kalau saya gambarkan ini ya, bagiannya itu ini ya. Jadi semangkanya dipotong menjadi 9 seperti ini. Kemudian diambil Mita 2 bagian. Kalau diambil Mita 2 bagian berarti kita ambil 2 ya di sini. Nah ini saya kasih tanda, misalnya ini adalah bagian yang diambil Mita, yang diarsir. Nah, yang diambil Mita. Jadi 9/9 diambilnya adalah 2/9. Ini bagian yang diambil Mita. Jadi untuk nomor 4, berapa bagian semangka yang diambil Mita? Yang diambil Mita tadi adalah 2/9 itu ya, untuk yang nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah 2/9. Caranya seperti itu tadi ya. Jadi digambar bisa, kemudian diambil 2 bagian. Lanjut ke nomor 5. Terdapat 4 buah paprika. Paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Paprika kedua dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Paprika ketiga dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dan paprika keempat dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Pertanyaan yang A, paprika manakah yang setiap hasil potongannya paling kecil? Kemudian yang B, tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Kita lihat ya gambarnya paprika di sini. Tetapi di sini saya gambarkan kotak-kotak ya, enggak apa-apa ya adik-adik sekalian. Yang penting kita jelas ya bagaimana cara mengerjakannya seperti apa. Jadi di sini ada 4 buah paprika, saya gambarkan ya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lah paprika pertama tadi dipotong menjadi 2 bagian ya. Ini saya bagi menjadi 2. Paprika kedua dipotong menjadi 3 bagian, paprika ketiga dipotong menjadi 4 bagian, dan paprika keempat dipotong menjadi 6 bagian. Nah, pertanyaan yang A tadi adalah paprika manakah yang setiap hasil potongannya paling kecil? Nah, kita lihat di sini. Yang hasil potongannya paling kecil berarti ini ya, paprika yang keempat ya, karena dipotong menjadi 6 bagian. Maka jawabannya adalah potongan yang paling kecil adalah paprika keempat. Kemudian pertanyaan yang B, tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Bentuk pecahannya berarti untuk paprika yang pertama karena dipotong menjadi 2 bagian, pecahannya adalah 1/2. Paprika kedua dipotong menjadi 3 bagian, pecahannya adalah 1/3. Paprika ketiga karena dipotong menjadi 4 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Sedangkan paprika keempat ya, karena dipotong menjadi 6, maka setiap bentuk pecahannya adalah 1/6 ya. Ini kalau diambil 1 bagian, tapi kalau keseluruhannya berarti ini jadinya adalah 2/2 ya. Ini berarti 3/3, ini 4/4, ini 6/6. Tapi setiap potongan paprikanya itu jawabannya adalah ini ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, karena diminta setiap potongannya. Jadi jawabannya adalah untuk yang B ini ya, kemudian yang A ini. Oke, untuk latihan 1 sudah kita bahas ya, nomor 1 sampai dengan 5. Untuk latihan berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.